qiyamil imami walau istaghala lamun ketungkul sapa masbukun makmum masbuk. Siapa itu makmum masbuk? Wa utawi masbuk iku man wong lam yudrika ora nemoni sapa man min qiyamil imami saking mongsone ngadege imam qadron ing kira-kira ya saukan cukupi kang amot apa qadron al-fatihah ta ing fatihah binisbati kelawan dinisbatake ilal qiraati maring wacan al-mu'tadilati kang mejono apa qiraah. Wa utawi masbuk iku didul muwafiqi sewali makmum muwafiq. Walau syakal lamun mamang po musalli hal adraka apa temoni sapa musalli utawa makmum zaman ing zaman ya sauha kang amot apa zaman ing Fatihah maka takhallafa li ismamiha takhallafa mongko ngeriyo sapa makmum li ismamiha krana nyempurnake ing Fatihah wala yudriku lan ora bisa nemokake sapa makmum ar-rakaata ing sak rakaat malam yudriku ing dalem selagini ora nemoni sapa makmum ing imam fir ruku'i ing dalem ruku' bisunnati iki ta'alluq kita isyallah ketungkul bisunnatin kelawan kesunahan kata awudin kaya maca ta'awud waftitah lan maca iftitah aulam yashtagil utawa orang ketungkul sapa makmum bisyai'in kelawan suci-suci bisbi'an sakata gambare kelawan yen to meneng sapa masbuk zamanan ing dalem zaman ba'da taharrumi ing dalem sause takbiratul ihram masbuk ing dalem sause takbiratul ihram masbuk wa qabla qiraati lan ing dalem sadurunge oleh maca masbuk wa huwa hal utawi masbuk iku alimun kang ngerti bi anna wajibah kelawan sak temene kewajibane masbuk iku al-fatihah fatihah awis tama'un ati sapa masbuk qiraatal imami ing wacane imam. Jawabnya lau qara'a mongko maca sapa masbuk wujuban kelawan wajib minal fatihah saking fatihah ba'da ruku'il imami ing dalem sause ruku'il imam sawa'un a'alima sawa'un a'alima padha uga ngerti sapa yakin sapa masbuk anahu ing sak temene masbuk iku yudriku nemoni masbuk al imama ing imam qabla raf'i ing dalem sadurunge tangine masbuk min sujudi saking sujude masbuk afla utawa ora alima al aujahi miturut ing atase kaul kang luwih duwe wajah maca qudroha ing kira-kirane sunnah hurufan apane hurufan pira-pira hurufin fi dhoni ing dalem penyonone masbuk au qadra zamanin utawa kira-kirane zaman min sukuti saking menenge masbuk ditaksirihi krana pepekone masbuk bi'udulihi kelawan oleh ngalih masbuk an fardin saking kefarduan ila ghairihi maring liyane fardin wa udhira lan den udhuri. Ini sampai tadi panggil menawi dan waktu ditambahi. Walau istaghala masbukun wa huwa man lam yudrik min qiyamil imam qadran yasa'ul fatihah. Sekarang pembahasannya masih melanjutkan terkait sholat jamaah, tapi ini pembahasannya masalah makmum masbuk dan makmum muwafiq. Sebelum dilanjutkan, di dalam sholat jamaah itu makmum itu ada dua kondisi, ada dua macam, ada dua model. Yang pertama ada yang namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah man lam yudrik min qiyamil imami qadran yasa'ul fatihah binisbah ilal qiraatil mu'tadilah. Yang dinamakan makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak menemukan dari berdirinya imam, tidak menemukan masa yang cukup untuk membaca Fatihah dalam kondisi normal dengan bacaan normal. Artinya begini, kita akan ke masjid kan kadang tengah-tengah. Kalau pas awal enak baca Fatihah bisa genap. Kalau misalkan kita datang ke masjid, imamnya sudah takbir, kita baru takbir Allahu Akbar
kita statusnya makmum masbuk atau makmum muafik. Maka tergantung. Ketika panjenengan takbir itu sampai nanti imamnya rukuk, itu kira-kira ada waktu yang cukup gak untuk baca Fatihah? Misalkan imamnya sudah baca surat, ketepaan si diwaca inna a'tainakal kautsar. Oh, jelas ini ayatnya 3 ayat. Berarti jelas ayatnya gak cukup untuk kita baca Fatihah. Berarti kita tidak menemukan waktu dari berdirinya imam sebelum imam rukuk itu, kita tidak menemukan waktu yang cukup untuk kita membaca Fatihah dengan bacaan yang normal. Artinya ya mungkin lek bacaan doa bismillahirrahmanirrahim ya iso nutut ngono. Tapi itu bukan qiraah mu'tazilah, itu bukan bacaan normal. Yang dijadikan tolak ukur itu qiraah mu'tazilah, bacaan normal. Kira-kira normalnya bacaan dalam waktu segitu Fatihahnya selesai. Kalau Fatihahnya nggak selesai, maka makmum ini statusnya adalah makmum masbuk. Maka makmum ini statusnya adalah makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang tidak menemukan durasi waktu yang cukup dari masa berdirinya imam itu sampai dia rukuk, tidak menemukan waktu untuk dia mampu menyempurnakan membaca Fatihah dengan sempurna dalam kondisi bacaan normal. Itu namanya makmum masbuk. Sebaliknya, kalau makmum muafik itu adalah makmum yang menemui waktu yang cukup untuk membaca Fatihah sebelum imam itu rukuk dengan bacaan normal. Jadi mungkin ada dari kita yang punya anggapan bahwa makmum muafik itu pokok nemoni takbiratul ihram imam. Enggak seperti itu. Meskipun kita tidak menjumpai imam dari awal, Allahu Akbar, enggak bareng. Meskipun enggak bareng, kita bisa berstatus makmum masbuk. Kita berstatus makmum muafik tergantung kondisi. Misalkan kita misalkan ya datang ke masjid, imamnya baca Fatihah itu sudah dapat separuh. Misalkan wis tutuk siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dari waktu itu sampai nanti imam baca surat itu sebelum dia rukuk, cukup kok ini baca Fatihah. Kalau cukup berarti kita adalah makmum muafik. Meskipun kita tidak menjumpai imam mulai takbiratul ihram. Karena yang dijadikan tolak ukur makmum muafik dan makmum masbuk itu adalah apakah makmum itu menemukan durasi waktu yang cukup dari masa berdirinya imam tersisa ini untuk dia membaca Fatihah secara sempurna atau tidak. Kalau menemukan berarti muafik, kalau tidak menemukan berarti makmum masbuk. Lah, kenapa kok ada dua pembagian seperti ini? Karena konsekuensinya berbeda. Kalau makmum muafik wajib menyempurnakan Fatihahnya sampai selesai. Wajib, gak boleh gak boleh makmum muafik takbir Allahu Akbar, dia cukup baca Fatihah sampai selesai. Tapi mungkin bacaannya lambat, atau mungkin dia malah baca basmalah dulu, baca ta'awud dulu, akhirnya malah gak selesai Fatihahnya. Fatihahnya gak selesai ikut rukuk, ini batal salatnya, gak sah. Kenapa? Karena Fatihahnya harus dia genapkan karena dia makmum muafik. Berbeda dengan makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu gak harus sempurna Fatihahnya, karena Fatihahnya makmum masbuk itu ditanggung oleh imam dandul. Tapi tetap wajib baca Fatihah sekadarnya, secukupnya. Jadi jangan kok Allahu Akbar, inna a'tainaka Fatihah, dia nggak gitu juga. Tetap kita baca Fatihah, entah dapat Bismillah, entah dapat 3 ayat, entah dapat 4 ayat, baru kalau sudah baca Fatihah kita rukuk bareng ini. Lah masalahnya, ini belum masuk pembahasan ini. Masalahnya ketika makmum masbuk yang semestinya dia langsung baca Fatihah secukupnya waktu sampai imam rukuk, kok malah makmum masbuk ini gak baca Fatihah? Lawistaghala bisunnatin, nanti justru dia malah sibuk untuk melakukan kesunahan. Allahu Akbar kabirun walhamdulillah. Lalu langsung baca Fatihah wa cukup, kok malah baca kabir, tambah gak cukup. Akhirnya sama sekali gak baca Fatihah dia. Dia itu langsung baca Fatihah saja gak selesai, apalagi dia baca iftitah, apalagi dia baca ta'awud. Maka gimana ketika seperti ini? Nah ini nanti semalam kita batuk untuk berdoa ya. Pun kalau terus akan begini, walau syakka hal adraka zamanan yasakuha takhallafa al-ismamiyah. Sekarang pertanyaannya begini, kalau makmum itu tahu pasti enak, oh saya masbuk, oh saya muafik, enak, tinggal dia melakukan sesuai konsekuensi dari status dia, apakah dia itu masbuk atau dia itu muafik. Yang masalah kalau makmum itu setengah ragu-ragu, Allahu Akbar, cukup gak ya?
Cukup nggak ya Fatihah ini? Saya masbuk apa muafik? Ketika seorang makmum mengalami keraguan, apakah waktu berdirinya imam yang tersisa ini cukup nggak untuk saya baca Fatihah? Cukup nggak cukup? Cukup nggak cukup? Jangan nangan ngono tok waktunya. Cukup nggak cukup? Maka gimana? Takhallafa li itsmamiha. Maka dia wajib untuk membaca Fatihah secara sempurna meskipun dia nanti akan ketinggalan imam. Imamnya mau lanjut Fatihah, imamnya ini dan lanjut Fatihah ketika mengalami keraguan. Wala yudriku ar-rak'ata ma lam yudriku fi ruku'. Dan untuk penghitungan masalah rakaatnya makmum itu tidak dikatakan mendapatkan satu rakaat selama makmum itu tidak menjumpai imam ketika ruku'. Jadi kalau makmum itu nggak menjumpai imam ketika ruku', maka makmum itu tidak dihitung mendapati atau mendapatkan satu rakaat. Jadi tolak ukurnya mendapatkan satu rakaat itu harus idrakul imam fil ruku', harus menjumpai imam ketika ruku'. Lalu syaghala masbukun bisunnatin kata'awudin waftitahin aw lam yashtagil bi syai'in bi an sakata zamanan ba'da taharrumihi wa qabla qira'ati wa huwa 'alimun bi anna wajibahu al-Fatihah aw istama'a qira'atal imam qara'a wujuban minal Fatihah qadruha. Ketika seorang makmum masbuk yang semestinya tetap diharuskan membaca Fatihah sekadarnya, secukupnya. Jadi begitu takbir itu makmum masbuk itu jangan neko-neko. Allahu Akbar, gak cukup baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan malah kabiro. Ya gak cukup jelas kabiro. Fatihah itu ayat gak cukup kabiro. Langsung Fatihah. Maka ketika ada makmum masbuk justru malah sibuk membaca doa iftitah yang notabene-nya sunnah. Malah sibuk membaca ta'awudz a'udzu yang notabene-nya sunnah. Aulam yashtagil bi syai'in, atau makmum masbuk ini enggak membaca kesunahan, enggak membaca ta'awudz, enggak membaca iftitah, tapi malah sibuk dengan hal-hal yang sifatnya bukan bacaan. Mungkin dia diam, Allahu Akbar. Enggak membaca doa iftitah, enggak baca ta'awudz, tapi menendang ini nih. Dia cuma diam saja. Wa huwa 'alimun bi anna wajibahu al-Fatihah. Padahal dia tahu, dia paham bahwa kewajibannya makmum masbuk itu tetap membaca Fatihah sekadarnya, secukupnya. Artinya kalau ada orang yang nggak tahu ya maklum nggak tahu. Tapi apa jangan pun dari satu faktor berarti tahu. Sebenarnya kena konsekuensi. Kalau ada makmum masbuk sibuk melakukan kesunahan, membaca iftitah, membaca ta'awudz, nggak langsung baca Fatihah, atau dia diam saja, lama diam. Maka gimana? Tahu-tahu imamnya ruku, ngerti imamnya ruku loh, Fatihah dulu kan? Loh, maka itu qara'a wujuban minal Fatihah ba'da ruku'il imam. Maka sekalipun imamnya sudah ruku, makmum ini berkewajiban untuk membaca dari surat Fatihah, qadruha ay hurufan fi dhannihi, membaca dari Fatihah sekadar huruf yang dia baca dari takbiratul ihram, dari doa iftitah atau dari ta'awudz. Sekiranya mau dari sini alun-alun susunannya ruwet memang, tidak boleh soalnya perencok-perencok biasa kita tahu dulu. Sawa'un a'alima annahu yudrikul imama qabla raf'ihi min sujudi amla. Jadi kalau ada makmum masbuk ketika dia takbir Allahu Akbar, positif saya nggak bisa baca Fatihah sampai selesai, tapi malah a'udzu billahi minasyaitonir rajim kabiran walhamdulillahi katsiran, maka sekalipun imamnya itu ruku, dia berkewajiban untuk membaca Fatihah sekadar huruf dari kesunahan yang dia baca. Kan mau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, harusnya itu buat baca Fatihah. Maka berarti apakah dia ikut ruku? Enggak, jangan ikut ruku. Terus baca apa? Baca Fatihah. Sapiro sampai selesai kan? Enggak sampai selesai. Sekadar huruf yang kamu baca tadi. Dia itu kayak a'udzu. Akan sebaiknya itu kan dia kira-kira lah. A'udzu. Dihitung baik. Kalau misalkan itu 30 huruf berarti baca Fatihah sekadar 30 huruf. Tapi cukup dihitung saja, cukup dikira-kira saja. Orang itu dihitung, dihitung akhirnya imam sholat sampai mari kan sih ngitung, ngitung a'udzu, ngitung Fatihah, tak mari malah. Fi dhanni, hurufan fi dhanni. Berapa huruf dalam
yang dibaca oleh dia tadi ketika dia seharusnya membaca Fatihah, tapi justru dia membaca ta'awudz, tapi justru dia membaca iftitah. Itu dia baca. Kemudian litaksiri au qadra zamanin min sukuti. Atau kalau dia tadi itu misalkan diam, Allahu Akbar, enggak baca doa iftitah, enggak baca ta'awudz, tapi mau ngerti itu sampai rukuk. Ini kalau rukuk kamu jangan ikut rukuk. Kamu baca Fatihah dulu. Berapa ayat? Kamu diam tadi berapa lama? Oh, tadi diamnya 30 detik, berarti baca Fatihah 30 detik. Kenapa kok nggak boleh ikut rukuk? Kok dia berkeharusan untuk membaca sebagian dari Fatihah? Litaksirihi bi'uduli an fardin ila ghairi. Karena dia sudah dianggap ceroboh. Karena dia sudah dianggap ceroboh dengan dia beralih dari kewajiban yaitu membaca Fatihah, beralih menuju yang lain yaitu kesunahan, membaca ta'awudz, membaca iftitah, atau menang-menangannya berdiam diri. Maka itu dianggap perilaku yang salah, perilaku taksir, sehingga itu berkonsekuensi dia harus tetap membaca Fatihah sekadar masa diamnya, sekadar dia membaca kesunahan tadi. Fatihah membaca doa iftitah atau membaca ta'awudz tadi. Kemudian wa'udhi, lanjut nih, dalam kedimale, oke. Nah ini kira-kira ada pertanyaan. Soalnya ini wa'udhi ini sak paket teman. Ini sak paket ini sampai ya Allah, sampai wasabu al-imam ala imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udhira man takhallafa li sunnati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'udhira man takhallafa li sunnati. Wa'udhira lan den udhuri sapa man wong takhallafa kang ngeri sapa man li sunnatin krana maca, li sunnatin krana maca ing kadare kesunahan. Ai qiraati qadri sunnah minal Fatihah. Kabat qiraati kelawan kaya udhure wong kang lambat wacane. Alama itu mengatasi barang. Kalau hukam dawaki ing masuk asy-Syaikhani al-Imam An-Nawawi dan juga al-Imam Ar-Rafi'i kal-Baghawi halika Imam Baghawi liwujub takhalluf krana wajib ngeri. Fa takhallaf mongko ngeri sapa man yang takhallaf li sunnah ini. Wa yudriku lan bisa nemoni sapa man ar-rak'ata ing rakaat malam yusbab ing dalem selagine durung den diwini sapa man bi aksara kelawan luwih akeh min salatati arkanin saking telu pira-pira rukun khilafan halil layani lima maring barang yang tamat hukam gawe tetandenan ing masuk jabun sak golongan ulama muhaqqiquna ka padha ahli nyatakake sapa jabun ing kaunihi bayani saking anane man iku ghira ma'gurin kang ora dipunduri ditaksiri krana oleh pepekop man bil uduli kelawan alih al-madhuri kang ditutur apa al-udur. Ini cukup lanjut bareng. Wa udira man takhallafa. Sekarang begini. Ketika orang itu tadi statusnya adalah makmum masbuk yang seharusnya dia membaca Fatihah, harus wajib membaca Fatihah sekadarnya secukupnya. Kok malah dia nggak baca Fatihah? Malah membaca ta'awudz, malah membaca iftitah, kabiro. Maka bagaimana ketika seperti itu, sekalipun imamnya rukuk, dia harus membaca Fatihah sekadar dari apa yang dia lakukan dari kesunahan tadi. Kesunahannya tadi berapa huruf dia baca Fatihah sekadar itu. Nah sekarang pertanyaannya, berarti makmum masbuk ini nanti jadi ketinggalan, bro. Rukuk ketinggalan, iktidal ketinggalan. Ini gimana? Apakah ini dianggap sebagai udzur ketertinggalan makmum masbuk karena dia harus membaca Fatihah sekadar
sekadar kesunahan yang tadi dia baca, apakah itu dianggap uzur? Maka dikatakan wa uzhira man takhallafa li sunnatin. Orang yang tertinggal oleh imam, tertinggal rukuk, tertinggal i'tidal dan lain-lain, itu dianggap sebagai uzur. Dianggap sebagai uzur, dia tertinggal dari imam karena membaca Fatihah, dia harus membaca Fatihah sekadar dari kesunahan yang telah dia lakukan. Dia tetap harus melakukan itu dan itu uzur. Dan itu uzur. Artinya kalau itu uzur nggak masalah meskipun tertinggal. Kan kemarin dikatakan salah satu syarat jamaah itu ada mutakhalluf birukna ini. Tidak boleh tertinggal dari imam dengan sekian rukun. Terus perinciannya kemarin juga. Apakah itu uzur? Uzur. Kenapa demikian? Kabat il-qiraah. Karena permasalahan ini sama dengan permasalahan orang yang bacaannya lambat. Orang mau baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Masih oke awal takbir atau ketinggalan. Apakah dia nggak menyelesaikan Fatihah? Harus selesaikan. Nanti ketinggalan nggak apa-apa. Itu uzur soalnya. Uzur di dalam kebolehan makmum tertinggal dari imam. Ala maqalahu asy-syaikhani kal-Baghawi li wujubi takhalluf. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga Imam Rafi'i seperti halnya Al-Imam Al-Baghawi. Kenapa kok dianggap sebagai uzur? Li wujubi takhalluf. Karena memang makmum masbuk itu ada keharusan untuk menyelesaikan Fatihahnya sekadar kesunahan yang telah dia lakukan. Berarti harus tertinggal kan? Berarti ketertinggalan itu dianggap sebagai wudu. Fa yatakhallafu wa yudriku ar-rak'ata ma lam yusbaq bi aktsara min thalathati arkanin. Maka makmum masbuk yang seperti itu tadi dianggap uzur, dia boleh tertinggal dari imam dan sehingga nanti dia tetap mendapatkan satu rakaat selama dia belum tertinggal 3 rukun panjang, 3 rukun tawil. Berarti dihitung kayak kemarin aja. Allahu Akbar. Harusnya karena saya masbuk, saya langsung baca Fatihah secukupnya. Tapi saya nggak baca Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saiftitahi jantung. Hitung-hitung ternyata 6 ayat. Imamnya rukuk. Maka gimana kita yuk baca Fatihah? Seberapa? Lah kamu tadi baca sunnah itu berapa? Oh, kalau itu dihitung ya 6 ayat kira-kira. Baca Fatihah 6 ayat. Ketika kita baca Fatihah, imamnya rukuk. Kemudian i'tidal, berarti tinggal berapa? 1. Ketara aja jadi enggak belok sawur, makanya enggak ada hitungan. 1. Ini berarti 1. 3 kali ya belum. Kita enggak belok sawur ini. Imamnya i'tidal, kemudian imamnya sujud. Imamnya sujud pertama. Allahu Akbar. Tertinggal berapa? 1. Menang kabeh paten jarang enggak sawur. Tertinggal 1. Karena baru rukuk saja. I'tidal itu rukun pendek, bukan rukun tawil. I'tidal sama duduk di atas 2 sujud itu rukun pendek. Kemudian setelah sujud bangun di antara 2 bangun untuk duduk di antara 2 sujud. Tertinggal berapa? Boleh kabeh. 2. Rukuk sama sujud. Kemudian rukuk lagi tertinggal berapa? Masih 2. Karena duduk di antara 2 sujud itu rukun pendek. I'tidal sama duduk di antara 2 sujud itu rukun pendek. Sujud yang kedua dia bangun, pokok dia mengangkat kepala dari sujud yang kedua, Allahu Akbar, maka tertinggal 3. Kalau sudah tertinggal 3, ini meskipun makmum masih menututi dan rukuk itu dia sudah tidak menjumpai rakaat itu. Enggak menjumpai rakaat. Dia menjumpai rakaat itu meskipun dia itu ketertinggalannya karena uzur selama belum terdahului dengan 3 rukun tawil. Kalau sudah terdahului 3 rukun tawil dia tidak menjumpai 1 rakaat. Artinya nanti di akhir nambah 1 rakaat. Khilafan liman tawadu jam'ul muhakkikuna min qawlihi ghaira ma'dhurin litaksirihi bil udhul batil. Tapi ada pendapat yang berbeda dengan pendapat ini tadi. Pendapat yang dianggap mu'tamad, dianggap pendapat yang kuat oleh jam'ul muhakkikun, yang mengatakan bahwa orang itu tadi makmum masbuk yang semestinya membaca Fatihah secukupnya, seadanya, kok malah sibuk membaca doa iftitah, kok malah sibuk membaca ta'awudz, tahu-tahu imamnya rukuk. Maka gimana? Boleh nggak makmum ini tertinggal? Nggak boleh tertinggal. Menurut pendapat kedua ini, makmum masbuk ini nggak boleh tertinggal. Kenapa kok nggak boleh tertinggal? Karena dia tidak dianggap memiliki uzur.
karena memang dia yang salah dengan dia yang harusnya membaca Fatihah malah membaca kesunahan, membaca iftitah. Kok cara bahasa ulama itu salah dhewe. Wae baca Fatihah gak baca Fatihah, malah baca doa iftitah kabiro. Wae baca Fatihah malah aku. Saiki imam rukuk malah baca Fatihah. Ngono jaluk udzur itu kondi ya. Kok cara bahasane ulama yang kedua pendapat yang kedua itu seperti itu. Lalu kamu tadi harusnya takbir langsung baca Fatihah secukupnya. Kok malah gak baca Fatihah? Malah baca kabiro, malah baca aku. Sekarang imam kamu rukuk, kamu malah mau baca Fatihah. Udzurnya dari mana? Yo kamu harus ikut. Nah kalau ikut berarti nggak nggak ada ketertinggalan. Memang nggak boleh tertinggal karena ketertinggalan itu tidak dianggap sebagai udzur. Artinya begini, mungkin tertinggal itu 1-2 nggak apa-apa, tapi kan ketertinggalan kemarin itu kan ada pembahasannya. Ada ketertinggalan itu yang faktor udzur, ada ketertinggalan yang tidak karena udzur. Kalau ketertinggalan yang bukan karena udzur itu maksimal 2 rukun. Baik itu rukun tawil maupun rukun qasir. Kemarin kan sudah. Dengan ini alhamdulillah kabar biasa alhamdulillah. Kalau kemarin itu loh, makmum itu kan tertinggal dari imam, itu kan ada kalanya karena udzur, ada kalanya nggak karena udzur. Kalau ini tadi tidak dianggap sebagai udzur, berarti andai kata makmum ini mau tertinggal maksimal 2 rukun. Maksimal 2 rukun, baik rukun tawil maupun rukun qasir. Berarti kok kalau pendapat sini 2 kan nggak dianggap udzur. Dia harus baca Fatihah, baca aja terserah. Tapi ingat 2 rukun ya, nggak boleh lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini imamnya rukuk, Allahu Akbar. Rukuk selesai dia bangun, sami Allahu liman hamidah. Tertinggal berapa? 1. Imamnya iktidal dia turun untuk sujud, Allahu Akbar. Tertinggal berapa? 2. Karena yang dihitung bukan hanya rukun tawil tapi rukun qasir itu. Kalau sudah tertinggal 2, wah, orang itu tibatan sembahyang. Oh, wajaza bihi syekhuna. Ini ada waktu 45 menit untuk tanya jawab. Monggo konco-konco ingkang kirang paham utawi tidak sepakat utawi ada pertanyaan mangga. Balik. Saya mikir, buat ngarep. Ketika seorang makmum muafik dari awal dia sudah mengikuti imam, setelah takbir dia langsung takbir. Kemudian dia rencananya akan membaca Fatihah setelah imam selesai membaca Fatihah. Ternyata kok tiba-tiba imamnya ini suratnya sedikit, cuma 1 ayat saja. Yasin gitu. Selesai langsung rukuk sehingga dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan Fatihahnya. Ini makmum muafiknya. Nah itu apa yang harus dia lakukan? Apa dia menyelesaikan Fatihahnya sehingga sampai ketinggalan, boleh ketinggalan 3 rukun, dikatakan mundur, atau dia langsung ikut rukunnya imam? Kata begitu. Ini ada pertanyaan begini, pertanyaannya ini sering terjadi biasanya pas waya terawih. Ini sebentar lagi kita ya ini melakukan terawih. Nah ini biasanya sering orang-orang itu ketika imam membaca Fatihah, kalau khusus terawih, kalau selain terawih itu seringnya sih biasanya yang dibaca nggak pernah ada, kalau Yasin nggak tahu. Jelas ini makmum ini. Tapi lek terawih imam enggak. Jenenge kanjeng bisa lima Yasin. Alif lam mim amin Allahu akbar langsung ada. Lek liyane terawih mboten wis jelas dibaiki makmum kabeh. Tapi lek wayahe terawih yakin dipuji-puji karo mau. Saya enggak nangis.
Nah, sehingga memang ini sangat problem sekali. Artinya bagaimana? Orang-orang biasanya ketika imamnya membaca Fatihah itu tidak berani untuk membaca Fatihah, atau istilahnya nggak mau membaca Fatihah. Ngenteni ku ae wis sama ini imam maca Fatihah. Dasar marang imam mari maca Fatihah, marang surat itu sing diwaca Yasin, Alif Lam Mim Ha. Ini bagaimana? Pertama kan jelas kalau dia memang menemukan dari awal kadar yang sekiranya dia itu bisa dianggap menemukan waktu yang cukup untuk dia gunakan membaca Fatihah secara normal durasinya, maka otomatis dia statusnya adalah makmum muafik. Jadi makmum muafik itu yang penting dia menemukan kadar waktu yang bisa digunakan oleh dia untuk membaca Fatihah dengan bacaan yang normal, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Sehingga yang ditanyakan oleh saya itu jelas statusnya muafik. Lalu bagaimana kalau muafik itu? Apakah dia itu harus untuk menyempurnakan Fatihahnya dulu sehingga boleh nanti ta'adzur sampai lebih dari 3, ya, sampai 3 maksudnya? Kita ngeri jelas. Tengi anai ada jawaban tengkau li taksirihi. Tengkau li taksirihi ta'lilun li wujubi qiraati al-qadri al-madhkur qala fi syarhir rawd qala al-adhra'i wa qadiyatu ta'lil bima dzikir annahu idza dhanna idrakahu fir ruku' fa ata bil iftitah wa ta'awud faraka al-imam ala khilafil 'adah bi an qara'a al-fatihata wa a'rada 'anis sunnah allati qablaha wallati ba'daha yarka'u ma'ahu wa illam yakun qara'a al-fatihati syai'an wa mutlaq itlaq fi-syaykhaini wa bihima annahu la farqa wa hadzal muqtadi wal muhtamad li baqa'i mahallil qira'ah. Jadi sebenarnya kalau praktiknya yang sudah saya bacakan ibaratnya ini tadi adalah seorang makmum ini memang sengaja untuk atau bahasa memang dia itu menunggu imam. Lah kok ternyata imamnya itu nulayani adan, bahasanya imam ini nulayani adan. Dia tidak membaca bacaan sunnah sebelumnya Fatihah, juga tidak membaca bacaan sunnah setelahnya Fatihah, sehingga langsung kadar dia. Lalu kalau seperti itu bagaimana sikapnya makmum? Ketika akan yarka'u ma'ahu wa illam yakun qur'an al-fatihati syai'an. Ada satu pendapat mengatakan ya kalau seperti itu ya dia boleh langsung rukuk bersertaan dengan imam. Kenapa? Karena dia tidak kepeko. Ini kasusnya ketika imam benar-benar tidak membaca surat sama sekali loh. Tapi ini yang perlu digarisbawahi, wa mutlaq itlaq syaykhaini wa ghairihima annahu la farqa. Menurut pendapat yang kuat, wa hadzal muqtada wal muhtamad. Menurut pendapat yang kuat itu mengatakan bahwa walaupun prakteknya seperti itu, dia kudu menyempurnakan Fatihahnya dia dulu. Masalahnya apa? Karena dia lebih memilih untuk diam mendengarkan bacaan imam daripada dia untuk membaca Fatihahnya sendiri. Jadi siapa kesimpulannya kalau yang ada di dalam Fatihah dalam tarawih terkhusus ya banyak kejadian hukumnya lebih baik jenengan tatkala imam membaca Fatihah hukumnya jenengan boleh. Jadi soalnya ada banyak anggapan bahwa kalau imam pusing kurung selesai Fatihah awak dewi gak oleh maca Fatihah, itu pemahaman yang salah. Sehingga kalau imam terus pada masalah tarawih kok jenengan memiliki prasangka bahwa imam kok macane Yasin, macane Alif Lam Mim, macane Hamim ataupun luwes, tapi sekiranya kalau durasi Fatihah jenengan itu suwe Fatihah jenengan, maka kalau seperti itu lebih baiknya biar jenengan tidak ketinggalan bacalah Fatihah tatkala imam masih baca Fatihah, sehingga jenengan
100% dalam membaca Fatihahnya jenengan sendiri. Lah biasanya lek wong awam wis mari amin, karena Imam Yasin, Allahu Akbar, melok langsung Allahu Akbar, tidak memperhatikan daripada kewajiban Fatihah yang seharusnya dia baca. Ya ini kalau kita mengikuti madhab Syafi'iyah ya gak bisa, gak sah. Tapi kita nggak perlu membatalkan karena dalam madhab lain masih banyak yang mengesahkan. Tapi kita mengikuti yang dalam kitab Fathul Mu'in, sehingga sekolah sangat menyarankan agar ketika khusus yang seperti itu praktek tarawih itu, kalau jenengan punya prasangka bahwa nggak cukup baca Fatihah, kalau jenengan baca Fatihahnya itu setelah Fatihahnya imam, ya berarti jenengan baca ketika imam baca Fatihah, jenengan juga baca Fatihah. Kiranya bisa dibagi ya. Monggo. Saya kalau sholat biasa, dia memang ini nggak tahu ya, jadi dia tidak memperkirakan. Jadi yang lebih baik dia ikut imam ruku atau dia menyelesaikan Fatihah. Dalam hal ini karena memang dia sudah menemukan waktu yang dia gunakan untuk bisa dia gunakan untuk baca Fatihah secara normal, ya maka memang harusnya sebuah keharusan bagi dia untuk menyempurnakan Fatihahnya terlebih dahulu. Tapi kan kebanyakan kalau di masyarakat biasanya ya imam ruku ya melok ruku kan seperti itu ya. Nah itu nanti dicarikan solusi. Ibaratnya nanti wonten. Jadi yang jelas walaupun bukan prakteknya bukan tarawih, saya cuma mencontohkan karena itu yang sering terjadi. Salat biasa wis, salat isya. Maka kalau seperti itu karena memang dia menemukan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, ya dia baca Fatihah, masih imamnya wis rukuk, disempurnakan dulu. Ya, disempurnakan dulu. Ada satu pengecualian dan ada ibaratnya, yaitu tadi yang saya bacakan. Umpama toh imam rukuk sampai gak maca surat sama sekali. Kalau imamnya habis Fatihah gak baca surat sama sekali, ya ada satu pendapat yang mengatakan boleh langsung rukuk. Boleh langsung rukuk karena makmumnya dianggap tidak taksir, tidak pepekoh, tidak sembrono. Karena memang lebih baiknya sunnahnya itu Fatihahnya imam itu setelah imam selesai daripada Fatihahnya. Ini gimana? Itu tetap kita kalau mengikuti pendapatnya kalangan Syafi'iyah, hukumnya tetap dia wajib untuk menyempurnakan Fatihahnya karena dia sudah menemukan waktu yang cukup untuk dia gunakan baca Al-Fatihah. Ini gimana? Tapi dimasukkan rakaatnya masuk ya kan di dalam rakaat satu rakaat ya karena dengan rukuk. Kalau masalah ketinggalan rakaatnya nanti ada ibarat yang bejek akan diterangkan. Jadi ketika orang itu lebih tersibukkan dengan suatu hal yang sunnah atau dia diam saja, itu nanti apakah ketinggalan rakaat ketika dia itu tidak menemukan rukuknya imam gara-gara menyempurnakan Fatihah. Gara-gara menyempurnakan Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya sampai mari rukuk, bahkan sampai kate sujud. Itu rakaatnya dianggap enggak? Jawabannya ada di sawir besok. Aduh, kuncinya wajib sawir besok. Baik, Monggo. nggih. Ngapunten wingi soalnya mboten daerah sawir. Aku di sini. Banjir terus ya. Diikut kauluhu yang kemarin, mumin sakta tahu aisak tatal imami liyaqra'a fi al-fatihah, tapi faroka'a akibah. Niku di pembahasan kemarin enten buniku apa ndak termasuk itu nanti itu kan pembahasannya pas di muafik. Terus ngenteni kadung ngenteni tiba-tiba ditinggal. Ini bagian daripada yang boleh diuluri kemudian takhalluf bi aktsaro min salasati aksarin itu. Min salasati arkanin tawilatin. Terus pundi Mas Faiz? Napa kanten kula boten nek sawur.
Ini nyemplung di Umar sini. loh. Jawabannya setunggal masalahnya gak sama. Jadi bapak-bapaknya gak utuh. Terus ngeten. Ini paling terang sing tinggi. Ye. Paling double. Ye. Semua Apa ya Kak Mel? Ini sih gak ada. Waktu tuan rumah itu. Kemarin itu sudah dikatakan begini. Maka tadi sempat saya singgung juga. Seorang makmum tertinggal dari imam itu sebenarnya ada dua pembagian. Apakah ketertinggalannya itu faktor uzur atau ketertinggalan tanpa uzur? Kalau ketertinggalannya itu faktor tanpa uzur, nggak ada uzur, wis moro-moro imamnya rukuk ini nggak rukuk, imamnya ini kita nggak ini, maka itu batas maksimal ketertinggalan makmum dari imam tanpa adanya uzur itu maksimal adalah 2 rukun. Baik itu rukun tawil maupun rukun qasir dihitung semuanya. Tapi kalau ketertinggalannya seorang makmum dari imam karena uzur, maka agak lebih panjang waktunya, yaitu diberikan waktu 3 rukun tawil, 3 rukun panjang, yang itu kan ikut rukun panjang saja. Satu contoh dari ketertinggalan makmum dari imam karena uzur, contoh uzurnya adalah kemarin pertama Isra'i imamin qira'atan wal makmum bagi qira'ah. Imamnya bacaannya cepat, makmumnya bacaannya lambat. Imamnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sing makmum bismillah ya. Akhirnya ya jelas tertinggal. Tapi ini ketertinggalan yang faktornya uzur. Kok cara makmum? Lah ya apa ya banyak Fatihah itu pelan-pelan ini ya. Lah imamnya bubater. Nah ini uzur. Maka ketika seperti itu makmum boleh tertinggal dari imam sampai 3 rukun tawil. Sampai 3 rukun tawil. 3 rukun tawil itu kalau makmumnya berdiri, berarti nanti imamnya berdiri juga. Jelas. Makmumnya baca Fatihah, selesai. Imamnya rukuk, Allahu Akbar. Tertinggal berapa? Belum. Durung ini kok 1. Ya si rukuk belum tertinggal. Lagi nututi ya si nututi. Rukuk belum tertinggal. Imamnya i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tertinggal berapa? 1. Imamnya sujud, Allahu Akbar. Tertinggal berapa? 1. Imamnya bangun dari sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar. Tertinggal berapa? 2. Imamnya sujud kedua, Allahu Akbar. Tertinggal berapa? 2. Belum jadi. 2. Belum 3 maksudnya. Imamnya sujud kedua bangun dari sujud kedua, Allahu Akbar. Kalau sudah berdiri berarti sudah tertinggal 3 rukun. Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Maka ketika seperti itu makmum sudah ada pada kondisi paling maksimal. Maksudnya 3 rukun tawil itu sudah posisi maksimal. Artinya meskipun uzur ada batasnya. 3 rukun tawil itu tertinggal. Maka dari itu salah satu contoh yang ditanyakan sama Pak Khalid yang kebetulan ikut. Nah, salah satu praktek di mana makmum itu boleh untuk tertinggal dari imam sampai 3 rukun tawil karena uzur adalah contoh uzurnya intidhari makmumin sakta. Makmum itu menunggu-nunggu diamnya imam setelah imam baca Fatihah. Kan imam itu kan anjurannya setelah baca Fatihah itu diam dulu untuk memberikan waktu makmum membaca Fatihah. Karena makmum itu ketika imam baca Fatihah sunnah mendengarkan. Ketika imam membaca surat makmum sunnah mendengarkan. Lalu ngono terus imamnya gak dimana terus kapan aku baca Fatihah kan begitu. Maka ada anjuran bagi imam panjenengan yang mungkin biasanya imam habis baca Fatihah itu kasih durasi waktu untuk makmum baca Fatihah. Lalu luang sungan periwalodolin amin bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya makmum tidak mendengarkan bacaan imam. Nah, masalahnya begini, ketika makmum sudah dari awal imam baca Fatihah, itu dia nggak baca Fatihah karena mendengarkan. Nunggu nanti kalau imamnya berhenti, walodolin amin, imam berhenti, imam diam, saya mau baca Fatihah. Kok ternyata ditunggu-tunggu imam walodolin amin, farokaan ibadah, imamnya langsung rukuk. Ya oh, ruku. Gak ada baca surat. Lah ini makmumnya belum baca Fatihah. Maka gimana?
maka ini dianggap sebagai udzur bagi makmum, sehingga makmum tetap melanjutkan bacaan Fatihahnya sampai selesai meskipun nanti tertinggal, maksimal tertinggal 3 rukun. Nah itu kalau mau disamakan sama kasus kita beda. Lalu itu jelas-jelas kaget ya, maksudnya murni apa ya, ketertiban makmum dari imam itu. Nyongkone kan imam baca surat, setelah itu berhenti dulu baca surat, ada waktu untuk baca Fatihah. Kok ternyata imamnya buka susu boyo apa kan? Diprek. Terus lah kebelet boyo kemarin baca Fatihah langsung Allahu Akbar. Loh, maka dia itu betul-betul uzur. Sehingga makmum boleh untuk tertinggal dari imam meskipun sampai 3 rukun tadi. Tapi kalau kasus kita kan nggak ada seperti itu. Sehingga menurut pendapat kedua ya nggak uzur. Uzurnya dari mana? Kamu takbir langsung aja baca Fatihah. Kok malah kaudu? Kok malah kabiro? Ya wes, gak uzur lah. Kalau gak uzur kamu tertinggal dari imam maksimal 2 rukun. Lebih dari itu salatnya batal. Ini kuat. Berikut Pak Khalil. Maka kok pemahaman kula tentang sail mau justru mirip dengan kasusnya. Kan pripun Pak Sail? Di rakaat pertama sama. Ini makmumnya di kasus ini kan dimuafik. Pripun saya? Jadi Pak, kula di sahih ini kan ya kan. Ketika imam membaca Fatihah, makmumnya kan mendengarkan harapannya ketika nanti setelah waladhdallin amin dia yang membaca Fatihah. Ternyata begitu waladhdallin amin kok imamnya ternyata rukun. Paham kula saya kula ngoten. Oh boten, sairnya wau tetap baca surat tapi pendek. Yasin. Oh membaca surat tapi baca surat tapi pendek. Betul betul berarti ya. Bon, monggo. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Ini buat sama nggih? Makanya nggih. Monggo. Ini sampun saya bener ternyata. Asli ini foto wae. Ini diterusaken. Ketertinggalan 3 rukun tawilah itu kemudian menstatuskan dia untuk mendapatkan 1 rakaat atau hanya sekedar tidak batal sholatnya. Pembahasannya benjing. Di tempat ini. Oh dari ini, wah berarti kedisinan lah. Ini nggak saya kedisinan bisa. Boleh nggak sih ini? Pak Yusuf, Pak Yusuf. Betul kan? Oke, Pak Yusuf. Lihat mikir lihat. Nyarep depan. Depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman melalui salat zuhur. Tapi ternyata imam itu kabur mau sedikit. Begitu kalau Fatihah dari mari ternyata pun rukuk. Terus buanter Fatihah ini tadi rukuk ibu banter, sujud ibu banter. Tapi akhirnya kalau bermaus nopo akhir bermaus Fatihah bermain lalu ikut rukuk. Kebelet iku menawi. Rupane ngoten. Ternyata sedang kebiasaan. Oh, kebiasaan. Imam ibu banter. Nah terus statusnya nopo sing buat Fatihah itu lagi. Dari imam ini posisi juga tidak baca atau iftitah, tapi baca surat pendek saja. Nah itu karena zuhur kan artinya yang ningali kan baca itu yang ningali rukuk sujud memang mantap. Kok semerap ya betul baca Fatihah sampai selesai. Pulau sing niku. Pulau makmum. Nggih, pulau makmum pulau ibu. Tapi kalau ikut rukuk sujud jadi Fatihah itu betul seterusannya. Terus Berarti niku mangke kan pertanyaannya jenengan sholat. Terus para wonten kebetulan imamnya ini pancen kebiasaan imamnya buanter. Sholatnya buanter. Dan ternyata menurut informasi orang-orang sekitar, warga sekitar bahwa memang kalau beliaunya yang imami biasanya nggak baca doa kita. Makanya ya sebenarnya tidak perlu bingung antara dia nanti baca doa kita atau tidak.
pertanyaan itu sebenarnya tetap dikembalikan kepada diri kita sendiri. Artinya bagaimana? Kira-kira itu jenengan mulai awal takbir sampai imam tadi itu rukuk, itu kira-kira memang bisa menemukan waktu yang cukup untuk jenengan membaca Fatihah secara full dengan kadar yang normal atau tidak? Ya. Berarti jenengan tidak menemukan waktu yang cukup. Berarti kalau seperti itu jenengan memang statusnya makmum masbuk. Kalau memang jenengan statusnya makmum masbuk, Fatihahnya jenengan sudah ditanggung oleh imam. Jenengan bermasalah langsung ikut bersamaan dengan imam di dalam rukuk. Kan selesai. Yang akan menjadi masalah adalah ketika jenengan cukup waktunya untuk membaca Fatihah, tapi jenengan bukan membaca, entah karena membaca bacaan sunnah atau jenengan diam atau yang lain. Terus Ibadah tenggene rakaat ketiga. rakaat ketiga berapa? Saya bentar. Berarti rakaat yang pertama sampai selesai. Artinya jenengan distatuskan sebagai orang yang masbuk. Kan seperti itu ya. Orang yang masbuk artinya berarti jenengan sudah tidak berkewajiban untuk menyempurnakan Fatihah karena jenengan tidak menemukan waktu yang benar-benar cukup untuk membaca Fatihah secara full. Satu rakaat yang pertama tadi lulus, artinya jenengan masih langsung rukuk, itu tidak ada tanggungan, itu sah. Terus karena dia kan pakai surat. Oh, pakai surat ya. Kedua. Rakaat ketiga itu dia kan cepat. Itu kan butuh sekali. Fatihah karena dia memang cepat Fatihah imam itu. Jadi kalau permasalahannya seperti itu, rakaat ketiga makmumnya itu kebetulan bacaannya normal atau bahkan sedikit lambat. Terus imamnya ini pancen termasuk imam yang bacaannya cepat, bacaan ekspres. Itu bagaimana? Ya sering terjadi. Apakah si makmum itu boleh langsung merukuk atau dia berkewajiban untuk menyempurnakan? Jawabannya sawir tinggi. Dia termasuk orang yang berkewajiban untuk menyempurnakan Fatihahnya dan termasuk orang yang diuduri sampai 3 rukuk. Jadi banyak imamnya cukup, maka kalau seperti itu wajib untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan diuduri sampai 3 rukuk. Terus kalau kita fabulum ini ada kewajiban untuk menyempurnakan Fatihah. Nah, intinya tolak ukurnya makmum masbuk atau muafiq itu jadi yang perlu diingat. Makmum masbuk itu makmum yang tidak menjumpai waktu, durasi waktu yang cukup untuk membaca Fatihah dari berdirinya imam. Jadi mulai dia berdiri sampai imamnya rukuk itu kira-kira waktu yang dia berdiri sampai imam rukuk itu cukup nggak untuk baca Fatihah? Kalau cukup berarti dia makmum muafiq. Kalau nggak cukup berarti dia makmum masbuk. Kan ngoten. Dan itu yang harus dipahami tidak hanya pada rakaat pertama, tapi di semua rakaat. Makanya sawir yang kemarin sudah dikatakan bahwa bahkan orang itu bisa dipraktekkan masbuk fi jami'i rakaatnya dalam semua rakaatnya. Mungkin ya mungkin. Memang rakaat pertama itu tadi dia jadi mulai awal. Dia rakaat pertama nggak cukup baca Fatihah karena memang imamnya cepet bacaannya, makmumnya lambat. Akhirnya imam sudah rukuk, kita selesaikan Fatihah sampai imamnya rukuk, dari sujud pertama, duduk di antara dua sujud, kita baru selesai Fatihah, nututi kita rukuk, kita i'tidal. Kan jadi jalan akhirnya. Imamnya berdiri, kita masih sujud. Kita selesai sujud, kita bangun baca Fatihah, nggak cukup lagi, masbuk lagi. Bisa-bisa sampai 4 rakaat masbuk. Ya, memang seperti itu secara fikih. Artinya yang perlu untuk dipahami kita semua itu adalah masbuk itu tidak terkhusus pada rakaat pertama kita bersama imam, tapi bahkan bisa dipraktekkan pada semua rakaat. Yang penting kalau kita masbuk, ya konsekuensinya ini. Kalau kita muafiq, konsekuensinya ini. Kan sudah dijelaskan tadi. Maka Pak Yusuf tadi, kalau memang rasanya rakaat ketiga saya baca Fatihah nggak cukup lagi, karena imamnya itu bacaannya ekspres betul. Kalau rakaat 1, 2 saja ada suratnya saya nggak cukup. Apalagi rakaat ketiga
3 dia nggak baca surat, tambah nggak cukup gitu. Makin nggak cukup saya baca Fatihah, gimana? Ya selesaikan dulu Fatihahnya. Tapi saya tertinggal dari imam nggak masalah. Karena ini udzur faktornya. Yang terpenting ketertinggalan makmum dari imam yang karena faktor udzur ini tidak lebih dari 3 rukun tawil. Kalau dalam 1 rakaat itu tadi tidak lebih dari 3 rukun tawil. Pokoknya sampai 3 rukun tawil dan nututi. Tapi kalau belum nggak masalah. Dan itu sering terjadi kayak imam-imam surat ekspres. Pun ngomong. Siap. Oh, bentar, ada pertanyaan lain. Ini. Oh, jawabannya berbeda. Amit. Lo takut lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama saya Nana Gus. Pemain baru nih. Ya, saya ini nggak paham apa-apa nih Gus ya. Masalah sholat saya tidak paham juga nih. Makanya saya mau tanya, ceritanya ini realita, fakta gitu ya. Jadi ada tamu di rumah saya, gitu ya. Ada tamu di rumah saya. Pas itu waktunya sudah maghrib. Ya, karena dia orang tua, lebih tua daripada kita, diajak sama saya ini untuk sholat maghrib. Dia menjadi imam. Begitu dia menjadi imam, saya jadi makmum nih. Begitu jadi imam, dia itu sholat maghrib, dia tidak baca apa-apa, jadi nggak dengar kami. Saya ini bingung ini kayak gitu. Ini nggak baca, ini baca Fatihah atau apa nggak tahu. Jadi Allahu Akbar, dia diam terus sampai selesai gitu. Lah ini sholatnya gimana? Saya kadang jadi aku ngikutin aja. Ada yang begitu rakaat kedua, jadi saya baca Fatihah sendiri, baca sendiri gitu. Lah ini sholatnya gimana ini? Ini pengalaman bener ini. Jadi saya ngalami apakah sholatnya ini saya sah atau apa gitu. Kalau nggak sah, Orangnya bukan baru, orangnya biasa gitu. Cuma dia lebih tua. Ini saya bingung. Mohon penjelasannya Gus. kalau misalkan nggak sah nanti ngulangi ya. Baik. Ya pastinya harus. Tapi sudah lama kesini. Gitu. Saya mau tanya ini Pak ini peraturan misalnya. Kalau semua sejaga ini langsung kejejek gitu. Jadi ini ada ini benar kenyataan begini saya sampai bingung mau dibilangin. Saya orang juga paham kayak gitu ya. Gitu. Mohon penjelasan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya jadi sewangan. Sangat Wahai sholat maghrib, ini si imam gak membaca apa-apa. Dasarnya beliau menjadikan yang imam ini dikedepankan gara-gara mek kalah tuwek. Pantes sih ngoten bahasa beliau. Niki bagaimana hukumnya ketika kok imam wis ditenteni kok ora maca apa-apa iki salatnya sah atau tidak? Pertama begini. Hukum untuk mengeraskan suara di dalam membaca Fatihah dan juga surat-surat pendek adalah sunnah. Sehingga ketika imamnya itu kok ternyata tidak melakukan kesunahan untuk mengeraskan suara, maka itu hukumnya sholatnya imam tetap sah. Hanya saja dia tidak melakukan kesunahan. Jadi kalau permasalahannya cuma berhenti di situ, imam tidak mengeraskan bacaannya, maka benar masalah, sholatnya tetap sah. Lah yang menjadi pertanyaan, imamnya itu baca Fatihah. Lah itu yang jadi pertanyaan. Imamnya ini bisa melaksanakan pembacaan sholat secara benar atau tidak? Karena ini tadi, kalau permasalahannya hanya sekedar seharusnya suaranya keras tapi dia tidak keras, itu bukan masalah. Itu hukumnya dia hanya tidak melakukan kesunahan dan mau, dan si makmumnya pun juga sholatnya tetap sah. Itu yang perlu diketahui oleh kita semua. Lah yang menjadi masalah adalah ketika imam Ternyata nggak baca. gak mau coba belas. Gitu loh. Semisal dikira-kira
dilihat di sampingnya, misalkan cuma 2 orang ya jamaah. Dilihat dari samping kelihatannya imam mulai awal sampai akhir diem tok. Mau Lambene lho, lambene. lambene enggak. Semisal mawon. Semisal kita nggak tahu. nggih, semisal mawon aja didelek kate aja. Orang mau apa-apa belas. Kalau seperti kan jelas ini imamnya ora salat. Ibu kok salat ngono bisa nih. Sehingga kalau nggak diketahui, artinya kita posisinya di belakang, nggak tahu namanya tadi baca Fatihah secara sirri atau secara pelan atau tidak, maka itu secara hukumnya semestinya wong mukmin kabeh bisa maca Fatihah dan juga yang lainnya itu nanti tetap dihukum sah. Tapi lah jelas-jelas ketok orang muni mau widek mau meneng ngeten cangkeme ora apa, ya jelas ora sah ya ngeten iki. Ora nyapa-nyapa deh. Ada nih. Batinan. Bisa dipahami dari saya. Jadi kalau jenengan mboten tahu apa-apa ya wis ya sah mboten mau. Santai mau. Mboten usah dihukumi gak sah. Kalau begini sik kae melok sawir marang dihukumi gak sah, marang ngono kongkon balen sesuk ora budal maneh. Bon, iku jawabane ngono. Monggo. Sama nggih, bisa dijawab nggih saya. Hasil. Oke, monggo Pak Nasir. Nyambung pertanyaan ini juga. Itu kan kalau misalkan tidak keluar suaranya. Kalau ini misalkan seperti ini, ya ada suaranya, tapi ternyata imamnya itu tidak bisa Fatihah, mendatangkan 7 ayat semisal Fatihah. Kita tidak tahu. Malah ngerti-ngerti melok, mau nih Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sampai begitu. Lah itu apa? Kan kalau mufaroqah kan dia nggak melakukan kesalahan, apakah harus mufaroqah? Misalnya ada soal pertanyaan nih. Jadi ini imamnya gak bisa baca Fatihah secara sempurna. Malah ngoten nggih. Tapi bosnya Pak Nanang, akhirnya jadi imam. Nggih. Jadi secara kemarin kan sampun ada pembahasan mengenai kehidupan Paswaya Salim dan Pak Nanawi. Secara konsepnya itu kiroah gak boleh menjadi imam orang-orang yang sifatnya ummi atau gak bisa membaca Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran tapi dia lahan. Itu kan itu dikatakan dia tidak boleh untuk dijadikan imam untuk orang-orang yang sifatnya itu bisa membaca Fatihah secara baik. Namun ternyata yang ditanyakan tadi ya iso maca Fatihah tapi Fatihah itu gak lengkap, cuma diganti-ganti. Artinya seperti yang runtutannya yang kemarin kan, kalau seseorang itu nggak bisa baca Fatihah secara full, berarti diganti dengan ayat yang dia hafal diulang-ulang yang nanti sekiranya hurufnya itu sama dengan huruf Fatihah secara lengkap. Atau kalau nggak bisa lagi, maka nanti diganti dengan ayat lain. Kalau nggak bisa lagi, nanti diganti dengan pikiran. Sekiranya nanti dia hurufnya itu sama. Lah maka apakah sah orang yang contoh yang paling gampang ini bisa Fatihah secara full tapi malah jadi makmum, sedangkan ini Fatihahnya cuma isoi bismillah atau bahkan isoi cuma zikiran atau bahkan cuma diam biqadril Fatihah. Ya itu lek nang praktek sholat jahiliyah lah ya lucu. Mau nentok ngene kok prakteke Pak Nanang wae. Bakne ora iso maca, dekne mualaf, dekne iku cuma berdiri sekadar Fatihah kan seperti itu. Maka ini nanti kalau melihat dari kaidah ini orang yang nggak bisa membaca Fatihah secara sempurna, maka tentunya tidak bisa untuk dijadikan sebagai imam. Kalau melihat dari kaidah itu,
Ya kan kalau misalkan seperti ini Gus, biasanya kan kalau di masjid-masjid yang pinggir jalan raya, dia masbuk. Tahu-tahu orang-orang ya mungkin pawaannya kayak orang agamis gitu, tahu-tahu dipegang pundaknya dijadikan imam. Kita ikut jamaah ternyata loh kok anak ini yang jadi imam, padahal kita tahu dia bacanya seperti itu. Jadi tidak dikonsep dari awal dia jadi imam, tahu-tahu ya mungkin makmum masbuk, akhirnya mungkin bawaannya ya dianggap sepuh, akhirnya kiai melok iki nih kayak Zainul katanya kan biarnya kena gitu Gus. kalau bisa dari awal memang tidak boleh kan, kalau dari awal memang tidak boleh atau persyaratannya nggak memenuhi syarat. Berarti itu nanti sarannya untuk lebih berhati-hati di dalam memilih imam. Ini sekaligus saran untuk Pak Nanang juga agar tidak secara mudah ngejone wong dadi imam. Wedine kok imame ngono kok ngono kuwi lho wedine. Malah memang secara jawabannya jangan sampai kita itu bahasanya tidak mendiskriminasi juga. Tapi memang kita harus lebih untuk berhati-hati di dalam memilih yang namanya imam. Ojo sok-sokan pokoknya ono wong nang ngarep dicoblek malah awak wis muni jamaah. Ngoten kan nggih? Nggih boten. Pun. Monggo. Saking intine menawi wonten. Ya. Terus tak menampun. Berarti badan parang gitu ya? Secara kehendak karena memang dia tidak bisa menyempurnakan baleni sholat Kulo baleni sholat. Ojo. Nah jenengan masih di jam baleni sholat kira-kira sih panggap budama ya. Aku ngojlo. Yang surah sih. Foto nih Pak. Sudah enggak ada. Anu Rusfali. Surah sih. Ada yang tanya lagi dah? Khalid enggak terima. Terkait jawaban kali ada Apa itu? Imam Ekspres kan Mas? Oh, Imam Ekspres. Iya. Kan kasihan kalau makmumnya terus harus menyempurnakan Fatihahnya Mas. Kita Imam Ekspres kalau kita langsung pelok mawon walau fi jami rakaat. Tidak harus menyempurnakan Fatihahnya. Lerengnya Imam. Ya melok sing olehne ngomong sing awal lho, Lid. Di PAW sing Boten. Lek teng nopo di anak itu kan tengkoluhu ka Israil imami niku wonten wa amal asra imamu haqiqatan. Artinya ekspres beneran kan ini. Bi alam yudrik ma'ahu al-ma'mumu zamanan yasa'ul fatihata lil mu'tadil. Jadi imamnya ekspres, makmumnya mu'tadil. Fa innahu yajibu 'alal ma'mum ayyarka ma'al imam wa yatruka litahammulil imami laha walau fi jami'ir rakaat. Imam ekspres, makmum mu'tadil niku nanti seluruh Fatihahnya ditanggung imam walau fi jami'ir rakaat. Jadi boten kedah melanjutkan terus pun kalau soalnya begitu sadar mana sini Mas? Iya. Repotin. Tetap niku boten bertentangan. Artinya kan itu di dalam qaulu ka Isra'i imamin wal ma'mum badiul qiraah. Makanya dari tadi itu sebenarnya tetap kita perlu memperdalam dalam memahami makmum masbuk itu bagaimana. Kalau memang pada prakteknya tatkala imam itu membacanya cepat dan makmumnya itu dengan bacaan yang mu'tadil itu nggak bisa untuk menyelesaikan Fatihahnya, maka kan kalau seperti itu dia sesuai dengan definisi daripada makmum masbuk. Makanya di dalam pembahasan kita ini dalam mendefinisikan makmum masbuk yang jitu ilal qiraah penisbatannya, artinya pengembaliannya kepada qiraah mu'tadilah, ini nanti dikembalikan kepada siapa? Kepada standarnya siapa? Standarnya imam kah?
standarnya makmumkah atau standarnya semua orang pada umumnya? Teng qauluhu binisbah ilal qiraah teng niku dingin-dingin. Wa fi fatawa Ibnu Hajar ma nasuhu rahimahullah taala an ta'rifil masbuki biman lam yudrik zamanan yasau al-fatihata hal dzalika bi qiraati nafsihi am bi qiraatin mu'tadilatin. Pembacaan Fatihah itu yang darinya itu dia bisa menemukan, seorang makmum itu bisa menemukan, itu nisbatnya kepada siapa? Kepada dia sendiri atau pada umumnya? Ternyata ini jawabannya idza kana huwa badiul qiraah. Jika memang ternyata kalau dinisbatkan kepada dia sendiri itu bacaannya lama. Umumnya orang itu cukup cuma 1 menit, dia 2 sampai 3 menit. Ternyata jawabannya fa'aja babi qauli alladzi i'tamadu az-Zarkasi fil masbuk wal muwafiq annal ibrata fi bihalis syakhsi nafsihi fi sur'ati wal bad'i. Ada khilafnya para ulama. Ada satu pendapat mengatakan masalah waktu itu durasinya tidak melihat orang umum, tapi melihat daripada individual si makmumnya. Oh, ini individual makmumnya ini ternyata orang yang bacaannya itu lama. Berarti itu masih bisa dianggap sebagai masbuk kalau dia tidak menemukan kadar waktu yang cukup padahal imamnya sudah selesai. Itu pendapatnya Imam Zarkasi. Jadi menurut Imam Zarkasi waktunya itu, durasinya Fatihah itu dikembalikan kepada individual makmumnya sendiri-sendiri, baik dia orang yang cepat atau orang yang lambat bacaannya. Tapi kelanjutannya walladzi rajjahu fi syarhil irsyad wa bayyanuhu fi ghairihi annal ibrah bil wasat al mu'tadil li'annahu alladzi yutasawwatu alaihi. Jadi kalau menurut pendapat yang kedua dan diunggulkan oleh Imam Ibnu Hajar, tetap yang diiktibar itu bukan pembacaannya individual, tapi secara umumnya orang-orang baca Fatihah 1 menit selesai, ya berarti 1 menit. Kenapa kok nggak ada yang diiktibar itu individual? Bahaya kalau yang diiktibar itu individual. Wala wi'tabaru qira'atan nafsihi lakana masbuqan wa wala yajuzu at-tafarruq gare ruwet. Lah sing iki cepet sing iki suwe lah hukum masbuk dewe-dewe malah. Sehingga jawabannya itu pun melengkapi. Artinya ya nopo kalau toh diandaikan pancen imam itu cukup, sedangkan si makmum itu ya sedengan bacaannya, maka kan kalau seperti itu makmum tidak menemukan waktu yang cukup, yang kadar bacaan Fatihahnya itu normal, yang bisa dia gunakan untuk membaca Fatihah. Sehingga kalau seperti itu bagaimana? Tidak perlu untuk menyempurnakan langsung. Yang penting itu dulu, dia itu termasuk orang yang bisa menemukan kadar bacaan Fatihah yang normal atau bukan dalam semua rakaat. Itu kesimpulannya kan ada. Jelas gitu mas. Artinya kalau memang seperti itu jawabannya kan berarti sepakat gitu. Imamnya memang ekspres beneran dan makmum yang mutadil, maka kita tidak perlu menyempurnakan Fatihah. Artinya ya langsung sepakat ya, sepakat. Pun pas soal ini jatuh. Pas. Berarti kesimpulannya kemarin itu tetap hukum masbuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim di pengawasan syawal mungkin pada hari ini hampir telat juga, tapi ternyata alhamdulillah begitu batas. Nah kita ada kami teka gimana kan? Tidak kita nggak ternyata saya sebagai mesin lagi nggak Alhamdulillah, amin. Tanggomu jadi jadi harolan mbak. Ya buat alhamdulillah terima kasih dengan dalam kafir masjid nomor masjid nomor ini. Siti Suci Nur Rahmah. Siti Suci Nur Rahmah. Oh berarti Pak Kafe Ibu Siti. Oke, Ibu atas surat dengan takmiripun telah sampai memberikan kesempatan untuk kami musyawarah di masjid Siti dua. Alhamdulillah hari ini untuk saya berikutnya akan lebih. Insya Allah
Datang Pak Purwojo. Mana dia? Oh, di mana Arya? Kita tutup dengan bacaan pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.